Langit sore itu tampak bersih, biru tanpa awan. Angin mengayun-ayunkan tirai putih di balkon rumah 2 lantai bergaya minimalis milik keluarga kecil itu. Erika tersenyum sendiri saat melihat hasil dekorasi ulang ruang makan yang ia kerjakan sepanjang siang. Vas bunga kaca berisi mawar putih dan peach ia letakkan di tengah meja makan, menyatu harmonis dengan taplak meja bergaris emas lembut. Hari ini istimewa. Ulang tahun pernikahan ke-7 dengan Rino. Dan untuk itu, ia menyiapkan makan malam spesial yang penuh kehangatan. Dapur beraroma ayam panggang rosemary, aroma khas yang dulu membuat Rino jatuh cinta saat pertama kali ia masak untuknya di apartemen mungil mereka 7 tahun lalu. Di sela kesibukannya mempersiapkan makanan, Erika melirik jam dinding. Pukul 17.30. Chika, anak sematawayang mereka, sedang asyik menggambar di karpet ruang keluarga sambil sesekali menyanyi lagu anak-anak. Senyum di bibir Erika tak hilang. Baginya, ini momen sempurna. Meski kini ia tak lagi bekerja di kantor seperti dulu, Erika merasa hidupnya utuh sebagai ibu dan istri. Rino memang pria yang sibuk. Sebagai konsultan ekspor, pekerjaannya sering membuatnya harus keluar kota, bahkan luar negeri. Tapi setiap kali pulang, ia selalu membawa oleh-oleh kecil untuk Chika dan mencium kening Erika sambil bilang, "Maaf ya, sayang. Aku kangen kamu." Hari ini pun, ia berjanji akan pulang lebih awal. Erika mengenakan dress favorit Rino, warna biru langit dengan potongan sederhana yang membuatnya tampak anggun dan tenang. Ia sempat membuka kembali album foto lama pernikahan mereka. Di salah satu halaman, ada foto Rino menggendong Erika di pantai Bali. Keduanya tertawa bahagia. Erika menutup album itu dengan senyum hangat. Menjelang pukul 7 malam, pintu depan terbuka. Rino muncul dengan tubuh agak lelah, mengenakan setelan kerja. "Papa pulang," serunya. Chika langsung berlari memeluk ayahnya. "Selamat ulang tahun pernikahan, Pak," katanya riang. Rino tertawa, mencium pipi Chika, lalu mengalihkan pandangannya ke Erika. "Kamu cantik sekali malam ini." Erika menyambut suaminya dengan pelukan hangat. Tak ada yang mencurigakan dari sikap Rino. Ia membantu menghidangkan makanan, memuji ayam panggang buatan Erika, dan menanyakan aktivitas Chika di sekolah. Semuanya berjalan seperti biasa. Rino bahkan memberikan kotak kecil berisi kalung dengan liontin berlian mungil. "Buat istri tercantik," katanya sambil mencium tangan Erika. Malam itu mereka makan malam bersama, tertawa, dan bernyanyi lagu kesukaan keluarga. Erika merasa beruntung. Ia punya suami mapan, anak yang lucu, dan kehidupan yang terlihat sempurna. Meski kadang merasa rindu dengan masa-masa bekerja di kantor, ia tak menyesal berhenti bekerja setelah melahirkan Chika. Rino memintanya fokus di rumah. "Aku yang akan bekerja untuk kita. Kamu tinggal bahagiakan rumah ini," kata Rino waktu itu. Setelah Chika tidur, Erika dan Rino duduk di balkon sambil menyeruput teh hangat. Di bawah bintang-bintang, Erika menyandarkan kepalanya di bahu Rino. "7 tahun. Ya, rasanya baru kemarin kita nikah," gumamnya pelan. Rino hanya tersenyum. "Aku harap kita bisa seperti ini terus, sampai tua nanti." Ia mencium ubun-ubun Erika. Dan malam itu, Erika benar-benar percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Beberapa hari setelah perayaan ulang tahun pernikahan mereka, kehidupan kembali ke ritmenya semula. Rino kembali sibuk dengan pekerjaan. Ia keluar rumah lebih pagi dan pulang lebih malam. Erika tak terlalu mempermasalahkan. Toh, Rino memang punya klien besar yang sedang ia tangani. Beberapa kali Rino bilang harus keluar kota. Semarang, Surabaya, bahkan Batam. Erika percaya saja. Ia masih merasa Rino adalah pria yang jujur. Seperti dulu saat mereka sama-sama membangun rumah tangga dari nol. Namun di satu sore yang tenang, saat Erika sedang mencuci piring, ia tak sengaja mendengar pembicaraan Chika dengan bonekanya.
Papa bohong. Kata papa ke Semarang. Tapi aku lihat dia di pesawat ke Singapura sama tante yang rambutnya panjang. Erika mengernyit. Ia mendekat dan bertanya, "Sayang, kamu lihat papa di mana?" Cika mengangkat wajah polosnya. "Waktu aku main HP mama yang lama, ada foto papa sama tante. Di tempat kayak bandara. Tapi aku nggak tahu itu di mana." Jantung Erika berdebar tak karuan. Ia segera mencari ponsel lamanya yang memang biasa dipakai Cika untuk menonton video. Setelah menggali ke folder galeri yang sudah lama tak dibuka, ia menemukan beberapa foto yang terunduh otomatis dari WhatsApp. Salah satunya, foto Rino berdiri di dekat pintu keberangkatan bandara, bersama seorang wanita muda berambut panjang mengenakan coat merah. Senyumnya lebar, dan tangan mereka bergandengan. Erika menatap layar ponsel itu lama. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Tapi ia menahan air matanya. Ia tidak langsung marah. Ia tahu, ini mungkin hanya bagian kecil dari teka-teki yang lebih besar. Malam itu, Rino pulang seperti biasa. Ia terlihat lelah, tapi masih sempat mencium kening Cika sebelum tidur. Erika hanya mengamati gerak-geriknya. Rino tak menyadari bahwa malam itu, istrinya mulai membuka mata lebih lebar. Esoknya, Erika mulai memeriksa rekening bersama mereka. Ia terkejut melihat banyak transaksi yang tak biasa. Pembelian barang branded, reservasi hotel, bahkan pembayaran di restoran mahal yang tak pernah mereka kunjungi bersama. Transaksi-transaksi itu terjadi saat Rino bilang sedang di luar kota. Erika mencatat semuanya. Ia mulai membuat folder rahasia di laptopnya. Ia kumpulkan bukti, tanpa berisik. Hari-hari berikutnya, Erika mengatur semuanya dengan hati-hati. Ia tetap memasak, tersenyum, dan bersikap biasa di depan Rino. Ia masih mengantar Cika ke sekolah, masih bersosialisasi dengan ibu-ibu kompleks. Tapi di balik itu, ia mulai menyusun kekuatan. Erika yang dulu pekerja kantoran cerdas mulai bangkit perlahan. Di tengah rutinitas rumah tangga, Erika tak pernah lupa mendoakan yang terbaik untuk pernikahannya. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, sesuatu telah berubah. Ia hanya belum tahu seberapa dalam luka itu. Malam-malamnya kini tak lagi dihabiskan untuk membaca buku dongeng bersama Cika. Ia mulai membuka dokumen-dokumen lama, akta nikah, rekening bersama, surat pembelian rumah. Ia membaca semua dengan teliti. Tak ada air mata yang jatuh. Belum. Rino tak menyadari semua itu. Ia tetap pulang dan pergi seperti biasa, membawa oleh-oleh kecil untuk Cika, mencium Erika di kening dan berkata, "Aku lelah, bisa kita bicara besok?" Dan Erika selalu menjawab, "Tentu, Mas." Tapi di balik senyum itu, Erika tahu, badai pelan-pelan datang. Dan ia harus bersiap. Untuk dirinya. Untuk Cika. Dan untuk kebenaran yang sedang ia hadapi. Hari-hari Erika kembali berjalan seperti biasa. Setidaknya di permukaan. Pagi ia bangun, menyiapkan sarapan, mengantar Cika ke sekolah, dan menjalani rutinitas rumah tangga. Namun kini, pikirannya tak lagi tenang seperti dulu. Sejak menemukan foto Rino bersama wanita lain di bandara dan daftar transaksi keuangan yang mencurigakan, Erika hidup dengan dua wajah. Di depan orang lain ia tetap menjadi istri yang setia, ibu yang lembut, dan tetangga yang ramah. Tapi di balik itu, ia mulai menjadi penyelidik dalam rumah tangganya sendiri. Rino makin jarang pulang. Ia sering mengirim pesan singkat. "Maaf sayang, klien mendadak minta revisi dokumen ekspor. Aku harus ke Batam." Atau, "Tiket ke Surabaya udah dipesan dari minggu lalu. Aku lupa bilang." Erika tak menanggapi dengan curiga. Justru sebaliknya, ia membalas dengan kata-kata manis seperti, "Hati-hati ya, jangan lupa makan." Karena Erika tahu, semakin ia tenang, semakin Rino lengah. Setiap kali Rino pergi,
Erika memanfaatkan waktu untuk mengakses laptop kerja Rino yang kadang ditinggalkan di rumah. Untungnya, Rino tipe pria yang kurang teliti. Ia tak mengunci laptopnya dengan password rumit. Hanya tanggal ulang tahunnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Erika menemukan email-email perjalanan yang dipesan menggunakan kartu kredit atas nama bersama. Hotel-hotel di Singapura, Bangkok, dan yang terbaru, Paris. Dalam salah satu pesan email, Erika membaca, "Hai Vivi, tiket sudah aku booking. Kita akan nginap 4 malam di suite favorit kamu. Aku sudah minta staf hotel siapkan bunga lili seperti biasa. Love you." Tangan Erika gemetar, tapi wajahnya tetap datar. Ia duduk di kursi makan, menatap email itu dalam-dalam. Vivi, nama itu kini memiliki bentuk. Bukan sekadar imajinasi atau firasat, tapi nyata. Seorang wanita muda yang cukup penting bagi Rino sampai rela menghabiskan puluhan juta rupiah untuk liburan bersama. Malam hari, Erika mengunci diri di kamar mandi. Ia menangis dalam diam. Tapi bukan tangisan putus asa, lebih pada rasa kecewa yang dalam. Ia merasa seperti boneka yang selama ini dipajang, dirawat, tapi tak dihargai. Ia menyerahkan hidupnya untuk keluarga ini. Meninggalkan karirnya, menyerahkan waktunya, tubuhnya, dan bahkan seluruh tabungannya dulu untuk memulai bisnis kecil bersama Rino, yang kini malah digerogoti untuk wanita lain. Keesokan paginya, Erika duduk di meja kerja sambil membuka spreadsheet baru di laptop pribadinya. Ia mulai mencatat transaksi mencurigakan satu persatu. Ia beri kode warna, kuning untuk pengeluaran mencurigakan, merah untuk yang terhubung dengan nama Vivi, biru untuk pengeluaran atas nama bersama yang ternyata digunakan sepihak oleh Rino. File itu ia beri nama ERK Investigasi. Di saat yang sama, Erika juga mulai mengamati gerak-gerik Rino lebih teliti. Ia perhatikan cara Rino menjawab telepon, selalu keluar ruangan atau ke balkon. Ia perhatikan raut wajahnya yang makin sering murung saat di rumah, tapi selalu tertawa sendiri saat membalas pesan di ponselnya. Bahkan Cika pun mulai bertanya, "Kenapa papa jarang main sama kita lagi, Ma?" Erika tak sanggup menjawab. Ia hanya membelai rambut Cika dan memeluknya erat. "Papa lagi sibuk, sayang. Tapi mama selalu ada." Suatu malam, Rino pulang larut. Ia tampak lelah tapi senyum di wajahnya seperti orang yang baru saja menang tender besar. "Sayang, maaf ya, aku harus keluar negeri minggu depan. Cuma 5 hari kok. Klien dari Perancis minta aku datang langsung." Erika pura-pura kaget. "Wah, Perancis? Tumben." Rino tertawa kecil. "Yah, kadang klien kita tuh suka aneh. Padahal bisa via Zoom, tapi mereka mintanya tatap muka." "Sendirian?" tanya Erika, menatapnya dalam. "Lah iya dong, masa ngajak siapa?" Rino cepat menjawab sambil meneguk air mineralnya. Erika mengangguk pelan. Ia tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu kebohongan itu hanya memperjelas semuanya. Beberapa hari kemudian, Erika pergi ke bank. Ia mulai mengecek aset yang atas nama dirinya sendiri. Ada rekening deposito yang dulu ia simpan sebelum menikah, dan beberapa surat obligasi yang masih aktif. Ia membuat salinan seluruh dokumen itu. Lalu, ia membuka save deposit box yang selama ini tak disentuh. Di dalamnya masih ada buku tabungan lamanya dan beberapa sertifikat saham. Ia simpan semua di map merah. Saat keluar dari bank, Erika merasa seperti seseorang yang baru saja mengisi amunisi sebelum perang. Ia tahu, belum waktunya konfrontasi. Tapi langkah demi langkah sudah mulai ia susun. Tak lama setelah itu, sebuah kejadian kecil tapi membuka mata terjadi. Saat sedang bersantai di kafe kompleks bersama ibu-ibu tetangga, Erika tak sengaja melihat seorang kurir datang ke meja seberang, menyerahkan bunga mawar putih dan merah yang indah dalam kotak mewah. Kotak itu bertuliskan nama pengirim,
Rino K. Erika terdiam. Wanita penerima itu tersenyum dan memamerkannya ke teman-temannya. Tapi bukan itu yang membuat Erika terhenyak. Di bagian bawah kartu ucapan yang terlihat samar, ia membaca, "Untuk Vivi sayangku. Terima kasih untuk semalam yang indah." Detik itu juga, Erika merasa seperti ingin melempar meja. Tapi ia menahan. Ia berdiri dari tempat duduknya, pamit pulang lebih awal. Tapi tidak untuk menangis, melainkan untuk mencatat hal baru. Rino mulai berani mengirim bunga terang-terangan. Dan itu artinya, ia merasa aman. Malam harinya, Erika kembali membuka laptop dan menyusun semua data. Ia sudah mengumpulkan bukti transfer ke rekening atas nama Vivi, bukti pengeluaran hotel dan penerbangan, dan kini, bukti pengiriman bunga. Namun ada satu hal yang masih belum ia punya. Wajah Vivi. Ia butuh mengenalnya. Bukan hanya dari nama atau transaksi. Tapi wajahnya, perilakunya, dan gaya hidupnya. Dan untuk itu, Erika mulai membuat akun media sosial palsu. Dengan foto profil wanita muda biasa, Erika masuk ke dunia sosialita kecil-kecilan. Ia follow beberapa akun wanita yang terhubung dengan Rino. Butuh waktu beberapa hari sampai akhirnya ia menemukan satu akun bernama Vivi Luslive. Di bionya tertulis, tanda ciuman Vivi Traveler, Sweet Things Lover, Your Favorite Girl to Paris. Akun itu penuh dengan foto-foto mewah, dari hotel bintang 5, restoran Prancis, sampai tas-tas branded yang tak mungkin dibeli dari gaji sendiri. Tapi yang paling menyakitkan adalah foto-foto saat Vivi sedang berlibur, di tempat yang sama dengan itinerari Rino. Bahkan pada tanggal yang sama. Salah satu fotonya menunjukkan Vivi duduk di balkon hotel dengan segelas wine dan caption, "When he says I deserve the world globe Eropa Afrika hati merah 2. Erika menatap layar itu lama, tanpa suara. Ia akhirnya tahu siapa yang sedang merebut kebahagiaannya. Tapi lagi-lagi, ia tak langsung meledak. Ia hanya menyimpan tangkapan layar. Folder ERK investigasi kini bertambah besar dan lebih rapi dari sebelumnya. Hari itu, Rino pamit untuk berangkat ke Paris. Ia mencium Cika dan mengecup dahi Erika. "Doain aku ya, sayang," katanya. Erika tersenyum manis. "Pasti. Hati-hati ya. Sampaikan salam ke klien, atau siapapun yang kamu temui di sana." Rino tertawa kecil, mengira itu candaan biasa. Ia tak tahu bahwa istrinya kini sudah tahu segalanya. Ia hanya belum memilih hari untuk meledakkan semuanya. Dan Erika, di dalam hatinya, mulai membangun mantra baru. "Jika suamiku memilih wanita lain, maka aku akan memilih untuk melindungi diriku dan anakku. Dan semua yang kami punya." Hujan turun rintik-rintik ketika Erika menutup pintu rumah setelah Rino berangkat ke bandara. Ia masih bisa melihat dari jendela bayangan mobil hitam yang menjemput suaminya menuju penerbangan ke Paris. Bukan lagi kejutan baginya. Erika tahu siapa yang akan menunggu Rino di sana. Dan meski hatinya masih perih, ia tak lagi gemetar seperti dulu. Perasaannya kini dingin dan terlatih. Ia telah berubah dari wanita yang berharap jadi wanita yang bersiap. Pagi itu, Erika duduk di ruang tamu sambil menyeruput kopi. Di pangkuannya, laptop terbuka dengan folder khusus yang semakin penuh. Bukti transfer, itinerari penerbangan, foto-foto sosial media Vivi, hingga rekaman percakapan singkat dari pesan suara yang Rino tinggalkan, yang di lain hari akan menjadi senjata. Ia menamai folder itu, kebangkitan. Erika tahu, untuk menghancurkan lawan yang meremehkannya, ia tak bisa hanya bergantung pada amarah. Ia butuh bukti yang kuat, tak terbantahkan. Sesuatu yang bisa membuat pihak pengadilan memihaknya. Sesuatu yang bisa membuat nama Vivi tercoreng, dan Rino tak punya tempat bersembunyi. Dan semua itu datang secara tak terduga, dari seorang kurir. Siang itu, Erika duduk di teras, menemani Cika mewarnai sambil menikmati udara sejuk.
Sebuah mobil pengantar bunga berhenti di depan rumah tetangga baru yang belum terlalu dikenal Erika. Seorang pria berseragam turun sambil membawa buket mawar putih dan orkid ungu dalam kotak kaca elegan. Erika tak akan terlalu memperhatikan, kalau saja kurir itu tidak salah alamat. "Permisi, Bu. Ini rumah Bu Vivi, ya?" tanya kurir sambil memegang ponsel yang menunjukkan catatan pengiriman. Erika menatapnya cepat. Jantungnya berdetak lebih kencang. "Vivi." Ia tersenyum ramah. "Maaf, mungkin salah rumah. Vivi yang mana, ya?" Kurir itu menunduk pada catatan. "Namanya Vivi Lestari. Pengirimnya Pak Rinoka." Ia tertawa kecil. "Aduh, romantis banget ya, Bu. Ini bunga dikirim dari luar negeri loh. Tadi malam beliau saya langsung minta kirim ke alamat ini. Tapi saya bingung, karena posisinya agak ngambang. Boleh saya titip videoin aja ya, Bu? Buat konfirmasi kalau saya udah sampai." Tanpa banyak pikir, Erika menjawab, "Boleh. Pakai HP saya saja, ya." Ia memberikan ponselnya pada kurir. Kurir itu merekam dirinya berdiri di depan pagar. "Halo Pak Rino, ini saya sudah sampai, tapi alamatnya kurang jelas ya Pak. Tadi infonya Ibu Vivi tinggal di nomor 25, tapi rumah ini belum ada namanya. Saya titip konfirmasi dulu ya." Setelah selesai, Erika mengirimkan video itu ke laptopnya. Ia menghapus jejak dari ponsel. Dan hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, ia kini memiliki bukti video bahwa Rino mengirimkan bunga ke wanita bernama Vivi, lengkap dengan suara kurir dan bukti pengirimannya dari luar negeri. Sebuah kejadian kecil yang tampak sepele, tapi sangat berarti dalam rencana Erika. Malam harinya, setelah Cika tertidur, Erika menonton ulang video itu berkali-kali. Ia menyimpannya di folder khusus dengan label Bukti Fisik 01. Ia tahu ini baru permulaan. Tapi setiap potongan informasi mulai membentuk satu gambaran besar. Dan gambaran itu menunjukkan satu hal yang pasti. Suaminya sedang bermain kotor. Dan kini, Erika siap bermain lebih kotor, tapi elegan. 2 hari kemudian, Erika menerima pesan dari salah satu teman lamanya, Amel, teman arisan yang juga pernah satu komunitas pengusaha wanita dengannya dulu. Kamu free nggak Jumat ini? Kita mau ngumpul di kafe biasa. Kayaknya Vivi juga mau ikut. Loh, katanya dia teman suamimu." Mata Erika menajam. Ia balas cepat. "Oh, Vivi yang mana ya?" "Yang suka pakai tas Hermes itu loh. Katanya dia kenal Rino pas kerja sama ekspor barang ke luar negeri. Cantik banget, kayak model." Erika tersenyum kecil. "Wah, makin penasaran nih aku. Oke, aku ikut." Hari Jumat datang. Erika berdandan cantik tapi tak mencolok. Ia mengenakan blus satin hijau zaitun dan celana kulot putih gading. Wajahnya dipulas lembut, rambut disanggul rendah. Ia ingin tampil tenang, tanpa menunjukkan bahwa dirinya menyimpan luka besar. Saat memasuki kafe tempat arisan berlangsung, Erika langsung mengenali Vivi. Duduk di pojok ruangan, tertawa riang sambil memainkan rambut panjangnya. Di tangannya tergantung tas tangan merah terang yang Erika tahu harganya setara 1 semester kuliah Cika. Vivi tampak muda, percaya diri, dan kosong. Amel memperkenalkan mereka. "Erika, ini Vivi. Enam. Ini Erika, istrinya Mas Rino." Vivi langsung menoleh. Wajahnya sempat terkejut sepersekian detik, tapi cepat berubah jadi manis. "Wah, akhirnya kita ketemu juga, Mbak. Rino sering cerita lo tentang Mbak. Katanya Mbak tuh pintar masak, dan sabar banget." Erika tersenyum, menatap mata Vivi. "Wah, aku nggak nyangka kamu kenal suamiku sedekat itu sampai tahu sifat-sifatku. Kalian sering ngobrol, ya?" Vivi tertawa ringan. Nggak juga sih.
Cuma pernah bantuin urus dokumen ekspor Rino. Itu juga udah lama. Tapi masih kirim bunga, ya? Tanya Erika cepat, sambil menyesap kopinya. Tatapannya tajam, tapi mulutnya tetap tersenyum. Vivi tampak gugup sesaat. Tapi sebelum sempat menjawab, Amel tertawa. Aduh, kalian ini lucu banget sih. Emang cowok ya? Kalau deket sama dua cewek sekaligus pasti ada aja dramanya. Erika ikut tertawa. Tapi dalam hatinya, ia tahu, Vivi gentar. Reaksi spontan itu tidak bisa dibohongi. Sekarang ia tahu wajah wanita itu, gaya bicaranya, dan ekspresi paniknya. Vivi bukan lawan yang cerdas. Ia hanya muda dan haus kemewahan. Malam itu, Erika duduk sendiri di balkon. Pikirannya jauh. Ia membuka laptopnya dan memutar ulang rekaman CCTV kecil yang ia pasang di ruang tamu sejak seminggu lalu. Kamera itu tersembunyi di pot tanaman, dan hanya ia yang tahu. Rekaman-rekaman itu memperlihatkan momen Rino pulang, membuka koper mewah dari luar negeri, dan mengeluarkan 2 bungkusan kado kecil berwarna merah. Satu diberikan ke Erika, scarf dan parfum. Tapi yang satu lagi, tak pernah muncul di rumah. Dan dari daftar transaksi hari itu, Erika tahu, kado itu dikirimkan langsung ke alamat apartemen yang digunakan Vivi. Semua mulai menyatu. Perjalanan luar negeri, pengiriman bunga, kado rahasia, hingga kehadiran Vivi di lingkungan sosial Erika. Yang belum ia tahu hanyalah, berapa banyak harta yang sudah dikuras Rino untuk wanita itu. Dan untuk menjawab itu, Erika tahu ia harus melangkah ke tahap berikutnya. Ia perlu seseorang yang mengerti hukum, keuangan, dan punya kuasa untuk bertindak jika saatnya tiba. Ia membuka kontak di ponselnya, mengetik satu nama yang sudah lama tak ia hubungi. Kinan SH, MH. Dan mengetik pesan singkat. Kin, aku butuh bantuanmu. Tapi ini antara hidup dan mati. Bisa ketemu minggu ini. Detik itu juga, Erika bersiap naik 1 level. Dari pengamat, menjadi pelaku strategi. Erika duduk di sudut kafe lawas di Bilangan Menteng, kafe yang pernah ia datangi bertahun-tahun lalu saat masih giat membangun komunitas UMKM bersama para pengusaha perempuan. Dulu, ia datang ke tempat ini dengan segudang ide dan semangat untuk memperkuat bisnis rumahannya. Kini, ia datang membawa beban, luka, dan tekad untuk menang. Di hadapannya, seorang wanita berambut pendek bergelombang duduk dengan laptop terbuka dan map dokumen bersegel. Namanya Kinan, pengacara spesialis perceraian dan sengketa aset yang dulu satu gerakan sosial dengan Erika. Dikenal tegas, pintar bicara, dan tak kenal kompromi jika kliennya dizalimi. Jadi, kamu yakin mau tempuh jalur hukum? Tanya Kinan sembari menyeruput es kopi. Erika menarik napas panjang. Bukan soal yakin atau enggak, Kin. Tapi aku sudah terlalu lama diam. Rino bukan hanya selingkuh. Dia pakai uang keluarga, uang masa depan Cika, buat hidup mewah dengan wanita lain. Dan yang paling sakit, dia mulai bilang aku terlalu posesif, nggak berkembang, terlalu ibu-ibu. Kinan menggeleng pelan. Aku udah lihat bukti yang kamu kirim kemarin. Kalau semua data keuangan bisa kamu lengkapi, kita bisa bangun kasus yang kuat. Kita bisa ajukan gugatan pembagian aset karena ada indikasi pengalihan harta bersama secara tidak sah. Tapi satu hal penting lagi, apa kamu siap ngelawan dia kalau dia balik serang? Apalagi soal hak asuh Cika. Erika menunduk. Cika itu hidupku. Aku nggak akan lepasin dia begitu saja. Aku tahu Rino bukan ayah yang jahat, tapi dia terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri. Bahkan, video call dengan Cika pun cuma formalitas. Kinan mencatat. Oke, kita mulai dengan 2 langkah. Pertama, aku akan bantu kamu hitung ulang aset gabungan kalian. Kedua, kamu mulai kumpulkan bukti pengabaian emosional terhadap anak. Video, jadwal telepon, bukti ketidakhadiran,
dan surat-surat sekolah Chika yang tidak pernah dihadiri Rino. Erika mengangguk penuh semangat. Aku akan siapkan semua. Aku sudah terlalu lama memelihara luka ini sendiri. Saatnya luka ini jadi kekuatan. 3 hari kemudian, ketika Erika baru selesai menjemput Chika dari les, sebuah mobil sedan berhenti di depan rumah. Dari dalam keluar seorang wanita tinggi, elegan, mengenakan coat dan kacamata hitam. Langkahnya penuh percaya diri, seolah tahu siapa yang akan ia hadapi. Fefe. Erika langsung meminta Chika masuk ke kamar. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia berdiri di depan pintu dengan tenang. Vivi membuka kacamata hitamnya dan tersenyum tipis. Hai, Mbak Erika. Maaf tiba-tiba datang. Boleh ngobrol sebentar? Erika tak menjawab. Ia hanya membuka pintu sedikit. Kalau kamu mau bicara soal Rino, lebih baik nggak usah. Tapi Vivi malah tertawa. Tenang saja, aku nggak mau rebut suami orang. Aku hanya ingin, bersikap gentle aja. Aku tahu kamu pasti sakit hati. Tapi ini bukan salahku, Mbak. Rino yang datang ke aku, bukan sebaliknya. Erika menahan napasnya. Dan kamu nggak merasa salah sudah tahu dia menikah dan tetap menerima semua pemberiannya? Liburan, hadiah, bunga, bahkan rumah apartemen. Vivi mengangkat alis. Kok kamu tahu? Karena aku nggak tidur. Vivi, aku istri yang kamu kira bodoh dan pasrah. Tapi kamu salah satu perempuan yang akan aku ajarkan pelajaran hidup. Vivi menelan ludah. Ia mulai kehilangan pijakan. Aku cuma, nggak mau kamu salah paham. Aku juga perempuan. Dan kadang cinta datang tanpa bisa diatur. Erika mendekat, matanya tajam menusuk. Kalau kamu memang perempuan, maka sadarilah satu hal. Aku akan lawan kalian dengan cara yang tak akan kamu duga. Hari ini kamu datang ke rumahku, tapi besok, kamu akan keluar dari apartemen yang Rino biayai pakai uang rumah tangga kami. Vivi mundur setapak. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia membalikkan badan dan pergi tanpa menoleh. Erika menutup pintu, memeluk dirinya sendiri. Getaran di dadanya masih ada, tapi ia tak lagi takut. Ia baru saja menunjukkan bahwa ia bukan Erika yang dulu. Ia adalah Erika yang siap berdiri di tengah badai dan memimpin. Sore itu, Kinan datang membawa kabar penting. Aku sudah dapat rincian aset yang cukup lengkap. Ternyata, sejak 2 tahun lalu, Rino memindahkan sebagian besar saldo dari rekening bersama ke rekening bisnis yang didaftarkan atas nama dirinya sendiri. Tapi yang bikin tambah menarik, ada aliran dana bulanan ke rekening seorang wanita bernama Vivi Lestari. Erika menajamkan mata. Berapa besarannya? Rata-rata 25 juta per bulan selama 10 bulan terakhir. Selain itu, ada pembelian unit apartemen atas nama Rino tapi ditinggali Vivi, yang nilainya hampir 2 miliar. Erika terdiam. Di satu sisi ia muak, tapi di sisi lain itu semua adalah bahan bakar. Kalau semua ini kita bawa ke pengadilan, apakah aku bisa dapat semua kembali? Kinan mengangguk mantap. Kalau kamu main sabar dan rapi, kita bisa ajukan bahwa sebagian besar harta itu adalah hasil kerja bersama selama pernikahan, termasuk usaha kecil-kecilanmu dulu yang membantu menopang ekonomi saat Rino bangkrut. Dan untuk hak asuh anak, kamu punya peluang besar karena kamu yang paling dekat dan aktif membesarkan Chika. Erika tersenyum pahit. Dia bisa main-main di luar negeri sesuka hati, tapi dia lupa, rumah yang ia tinggal dulu dibangun oleh 2 orang. Bukan 1. Kinan mengepalkan tangan. Dan 1 orang itu, sekarang siap merebut segalanya kembali. Di minggu yang sama, Erika mulai membekukan semua rekening gabungan dan menarik porsi yang sah untuk dirinya dan Chika. Ia mulai memindahkan tabungan ke rekening atas nama pribadi, menyusun laporan keuangan, dan mengubah akta usaha lama menjadi miliknya sendiri.
Semua dilakukan diam-diam, tanpa suara. Erika tahu, langkahnya harus senyap, sampai tiba waktunya menggelegar. Dan saat itu mulai dekat. Karena suatu malam, saat Erika sedang membacakan dongeng untuk Chika, sebuah notifikasi email masuk. Dari Rino K. Erika, kita perlu bicara. Aku dengar kamu sudah hubungi pengacara. Kamu pikir kamu bisa ambil semua ini begitu saja? Jangan main api, nanti kamu terbakar. Erika menatap layar ponselnya. Tangannya tidak gemetar. Bibirnya tidak bergetar. Ia hanya menjawab singkat. Aku bukan main api, Rino. Aku sedang padamkan kebakaran yang kamu mulai. Dan aku akan pastikan kamu yang terbakar terakhir. Langit sore tampak kelabu, seolah menyatu dengan hati Erika yang mulai dingin. Sejak membuka mata atas kenyataan bahwa Rino bukan lagi pria yang ia kenal dulu, ia tak lagi menangis. Ia tak lagi marah. Ia hanya diam dan menghitung. Setiap lembar rekening koran, setiap bukti transfer, setiap nota pembelian dari rekening bersama, mulai ia cetak dan simpan rapi dalam map merah di lemari yang bahkan Rino tak tahu keberadaannya. Hari itu, Erika sengaja memakai blazer biru tua dan celana bahan. Riasannya tipis, tapi cukup untuk menunjukkan ketegasan. Ia melangkah keluar rumah setelah menitipkan Chika di rumah Mama. Tujuannya bukan mall, bukan salon. Ia menuju ke sebuah kantor hukum kecil di pojok Jakarta Selatan. Di sanalah temannya semasa kuliah, Kinan, membuka praktik hukum khusus perdata dan keluarga. Erika? Astaga, sudah lama banget. Kinan menyambut hangat, tapi wajahnya langsung berubah begitu melihat ekspresi Erika yang tampak tegar tapi dalam sekali matanya. Aku butuh bantuanmu, Kin, ucap Erika singkat, tanpa basa-basi. Aku tidak akan cerai sekarang. Tapi aku harus bersiap. Aku ingin pelajari semuanya. Dari A sampai Z, perjanjian pranikah kami dulu tidak terlalu rinci. Tapi aku ingin tahu apa yang masih bisa kulindungi. Dan yang lebih penting, aku ingin anakku tetap di sisiku. Kinan mengangguk sambil membuka laptop. Kalau begitu, kita mulai dari aset dulu. Hari itu Erika belajar banyak tentang kepemilikan bersama, cara kerja pembekuan rekening, alur gugatan cerai, hingga langkah hukum untuk hak asuh anak. Ia tak hanya mendengar, tapi mencatat setiap poin dengan rapi. Ia tahu, perang ini bukan soal emosi. Ini tentang strategi, waktu, dan kejelian. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tak takut. Setibanya di rumah, Erika mulai menata keuangan secara diam-diam. Ia memiliki beberapa saham di startup yang dulu ia bantu danai. Beberapa di antaranya ia hibahkan atas nama bersama, ia dan Rino. Tapi berkat bantuan notaris dari jaringan Kinan, ia mulai menarik balik sebagian porsi atas namanya, lalu menjualnya secara perlahan dan menempatkannya dalam rekening pribadi di bank berbeda, yang Rino tak tahu. Ia juga mulai membuat rekening pendidikan atas nama Chika, lengkap dengan perlindungan hukum agar tak bisa disentuh siapapun selain dirinya dan Chika kelak saat dewasa. Setiap bulannya, ia mulai mengisi rekening itu dengan nominal yang cukup besar. Sementara itu, Rino tak berubah. Ia masih sering pulang malam. Masih sering tertawa dengan ponsel di tangannya. Tapi Erika tak lagi mencari tahu. Ia malah lebih sering mengajak Chika tidur di kamar terpisah dengan alasan, Mama lagi banyak kerjaan di komputer. Dalam diamnya, Erika juga mulai menyelidiki properti. Ia temukan satu apartemen mewah yang dulu dibeli atas nama Rino, tapi dengan dana yang saat itu berasal dari tabungan Erika sendiri sebelum menikah. Ia menghubungi agen properti dan meminta salinan surat jual beli. Ternyata benar. Dana transfer awal berasal dari rekening pribadinya. Dokumen itu disimpan rapi, satu lembar tambahan dalam map merah yang kini semakin tebal. Keesokan harinya, Erika menelepon sekolah Chika dan meminta jadwal konsultasi khusus.
ia bertemu dengan guru BK dan wali kelas. Dengan tenang, ia mulai membangun dokumentasi bahwa ia adalah sosok utama dalam perkembangan Chika. Ia kumpulkan bukti keterlibatannya dalam kegiatan sekolah, laporan medis saat Chika sakit, dan bahkan foto-foto perayaan ulang tahun yang selalu ia rancang sendiri. Setiap hari, Erika seperti sedang membangun benteng, bukan dari batu, tapi dari bukti, pengendalian diri, dan ketenangan yang tak bisa dibeli. Rino tak curiga sama sekali. Ia justru semakin merasa bebas. Beberapa kali ia bilang akan ada urusan bisnis ke luar negeri. Erika hanya mengangguk, bahkan membantunya menyiapkan koper. Tapi diam-diam, Erika membuat satu akun Instagram baru. Akun palsu yang menyamar sebagai fashion blogger lokal. Dari situ, ia mulai mengikuti Vivi, wanita yang ia duga jadi selingkuhan suaminya. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat foto-foto Vivi sedang makan malam di rooftop Paris, selfie di Menara Eiffel, dan memotret tangan laki-laki di seberangnya, dengan jam tangan yang persis sama dengan milik Rino. Namun Erika tak menangis. Ia hanya duduk di depan layar dan mengambil screenshot satu demi satu. Lalu menyimpannya di folder khusus bernama Paris Project. Hari-hari berikutnya, Erika semakin sibuk. Ia mulai mereview perjanjian kepemilikan rumah. Ternyata masih ada peluang untuk mengklaim sebagian besar karena sertifikat utama masih dalam tahap balik nama. Ia juga meminta surat kuasa kepada ibunya untuk menjaga Chika jika ia harus sibuk sidang nanti. Semua disusun dengan cermat. Raka, teman masa kecil Erika, suatu hari menghubunginya via DM. Ia baru pulang dari luar negeri dan mendengar kabar bahwa Erika kini hidup glamor karena menikah dengan pria kaya. Tapi Erika hanya membalas, "Aku sedang membersihkan semuanya, Rak. Bukan glamor. Ini soal bertahan." Raka membalas dengan satu kalimat, "Kalau kamu butuh bantuan, aku selalu di sini." Erika terdiam, lalu menutup ponselnya. Ia belum siap bercerita ke orang lain, bahkan ke Raka. Tapi hatinya hangat. Setidaknya, ia tahu masih ada yang peduli. Malam itu, saat Rino menelepon bahwa ia akan ke Jepang untuk urusan bisnis, Erika hanya menjawab, "Hati-hati ya. Jangan lupa beli coklat untuk Chika." Dan setelah menutup telepon, ia tersenyum. Senyum yang tidak lagi getir. Tapi senyum seorang wanita yang tahu betul, ia tak akan menangis lagi. Karena kuku-kukunya sudah tumbuh dan mulai mengeras. Besok, ia akan kembali ke kantor Kinan. Masih banyak yang harus disiapkan. Karena perang ini belum dimulai. Tapi ia tahu pasti, ia akan jadi pemenangnya. Erika duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya. Jari-jarinya menggulir halaman demi halaman Instagram milik Vivi, wanita yang diduganya adalah selingkuhan Rino. Semakin hari, postingan Vivi semakin berani. Tidak lagi hanya foto-foto estetik, tapi juga mulai menunjukkan siluet sosok laki-laki bersamanya. Lengan berotot dengan jam tangan mahal yang sudah sangat Erika kenali. Foto-foto di Kyoto, Tokyo Tower, hingga pemandian onsen dengan caption penuh romantisme. Vivi menulis, "Akhirnya aku tahu rasanya dicintai tanpa syarat." Erika membaca sambil tersenyum. Bukan senyum sedih, tapi senyum tenang. Ia menyimpan foto-foto itu dalam folder barunya, Bukti Jepang. Beberapa hari kemudian, Rino pulang. Ia membawa koper Louis Vuitton dan beberapa oleh-oleh seadanya. "Ini buat Chika," ucapnya sambil menyerahkan boneka beruang berkimono. Chika memeluk boneka itu senang, tapi Erika hanya mengangguk. Ia tidak menanyakan apapun. Tidak tentang Jepang, tidak tentang urusan bisnisnya. Dan itu justru membuat Rino merasa semakin aman. Erika tahu benar permainan apa yang sedang ia mainkan. Ia belajar dari Kinan bahwa tidak ada yang lebih berbahaya dari istri yang tampak tenang padahal sedang mengumpulkan peluru. Dan saat ini, peluru Erika sudah banyak. Suatu malam,
Erika mengajak Rino makan malam di rumah. Ia memasak makanan kesukaan Rino, ayam woku, nasi jagung, dan es kelapa muda. Rino sempat heran. Kok masak gini? Ulang tahun siapa? Erika tersenyum. Enggak, cuma pengen aja kamu ngerasain masakan rumah. Rino makan dengan lahap. Setelah itu, Erika duduk di hadapannya. Mas, kamu bahagia nggak sama aku? Pertanyaan itu membuat Rino sedikit gugup. Tapi ia tertawa. Loh, kenapa nanya gitu? Tentu aja bahagia. Kita kan keluarga. Erika menatap matanya dalam. Kalau gitu, aku pengen nanya satu hal lagi. Kenapa kamu ngasih jam tangan yang aku kasih tahun lalu ke perempuan lain? Rino terdiam. Sendok di tangannya tiba-tiba terasa berat. Wajahnya berubah. Maksud kamu apa? Erika bangkit dari kursi, lalu mengambil tablet. Ia membuka folder, bukti Jepang, dan memperlihatkan salah satu foto Vivi yang memotret tangan pria dengan jam tangan merek Audemars Piguet. Jam edisi terbatas yang hanya ada 2 di Indonesia, dan Erika tahu persis hanya Rino yang memilikinya. Masih mau bilang gak kenal dia? Rino panik. Ia bangkit, berusaha membela diri. Itu mungkin cowok lain. Kamu suzon banget, Rick. Erika tak berkata apa-apa. Ia hanya mengirimkan beberapa file ke email Rino, file bukti keuangan, foto-foto, dan riwayat perjalanan luar negeri Rino berdasarkan rekam data etiket. Semuanya rapi. Tak terbantahkan. Rino duduk kembali, lemas. Tahu nggak kenapa selama ini aku diam, Mas? Erika bertanya pelan. Karena aku sedang menghitung. Kamu pikir aku bodoh karena diam? Kamu salah. Aku diam karena aku sedang menyiapkan diriku. Malam itu, Rino tak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang tamu, sesekali mencoba menghubungi Vivi yang justru tidak merespons. Erika tak lagi marah. Ia malah sibuk di laptop, menyusun laporan keuangan pribadi untuk diserahkan ke Kinan. Beberapa hari kemudian, Erika mendapat undangan dari sekolah Cika, kegiatan outing bersama orang tua. Erika langsung mendaftar. Tapi saat memberitahu Rino, pria itu menolak ikut. Lagi sibuk. Banyak meeting. Kamu aja yang pergi. Erika justru tersenyum puas. Itu artinya 1 poin lagi untuknya di mata sekolah dan dokumentasi hak asuh. Outing sekolah pun berlangsung meriah. Erika membawa Cika piknik di taman kota bersama orang tua murid lain. Ia ikut serta dalam semua aktivitas, bernyanyi, mewarnai, hingga lomba memindahkan bola. Semua terekam dalam video dari panitia, dan Erika menyimpan satu salinannya dalam folder bernama Cikap Mama. Malamnya, Erika memandangi Cika yang tertidur. Air matanya menetes pelan. Maaf ya, Nak. Mama harus jadi kuat. Biar kamu gak tumbuh dalam rumah penuh kebohongan. Suatu sore, Erika mendapat kabar dari Kinan. Vivi terdaftar sebagai penerima transfer rutin dari salah satu rekening Rino. Nominalnya cukup besar, dikirim 2 minggu sekali. Kinan berhasil mendapatkannya lewat laporan keuangan digital yang bisa dimintakan secara legal jika sudah dalam tahap persiapan gugatan. Erika makin yakin. Suaminya bukan hanya selingkuh, tapi juga memindahkan harta ke pihak ketiga secara sistematis. Erika mulai bertemu dengan financial advisor. Ia menyusun simulasi skenario perceraian, penghitungan pembagian aset, dan kemungkinan menyita aset jika ditemukan bukti penyalahgunaan dana keluarga. Semua disiapkan. Rino, di sisi lain, mulai merasa gelisah. Vivi makin lama makin menuntut. Ia ingin Rino lebih serius, bahkan sudah minta dibelikan apartemen. Rino makin tertekan. Uangnya perlahan habis karena harus membagi 2 kehidupan, yang satu untuk keluarga yang ia abaikan, dan satu lagi untuk wanita yang belum tentu bertahan. Dalam tekanan itu, Rino mulai berbuat salah.
Ia menggunakan kartu kredit atas nama Erika untuk membayar hotel dan restoran di luar negeri. Dan tanpa ia tahu, Erika telah menandai semua transaksi yang melebihi batas. Ia sudah lapor ke bank dan meminta catatan lengkap. Semua bukti itu kini ada dalam tangannya. Puncaknya terjadi saat Erika memergoki Rino mengajak Vivi makan di restoran hotel bintang 5 di Jakarta. Bukan karena ia membuntuti, tapi karena manajer restoran itu adalah sepupu Kinan yang kebetulan sedang bertugas. Ia mengirimkan foto-foto CCTV ke Erika. Erika tak marah. Ia hanya berkata pada dirinya sendiri, "Sudah cukup." Beberapa hari setelah itu, Erika mengatur jadwal untuk menemui mediator pengadilan agama. Ia mendaftarkan diri untuk persiapan gugatan cerai dan hak asuh anak. Ia juga menghubungi satu pengacara top yang biasa menangani kasus harta gono gini dengan taktik licik. Dan yang membuat Rino benar-benar terkejut, rekening gabungan mereka mendadak kosong. Semua dana dipindahkan ke rekening pribadi Erika dengan catatan legal dan transparan. Karena ternyata, sejak 6 bulan lalu, Erika yang mengelola transaksi terakhir dan bisa membuktikan bahwa 70% dana itu berasal dari usahanya sendiri. Saat Rino mengamuk, Erika hanya menatapnya tajam. "Kamu yang memilih liburan dan bersenang-senang dengan perempuan lain, sementara aku membangun pondasi. Sekarang giliran aku yang bicara. Ini rumah tangga, bukan taman bermain." Rino terdiam. Tak berkutik. Dan saat malam itu Rino meninggalkan rumah, Erika hanya berkata dalam hati, "Akhirnya, langkah pertama selesai." Langit malam terasa tenang. Hari itu langit Jakarta kelabu, seolah ikut memantulkan suasana hati Erika. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, mengenakan blus putih sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan. Tapi matanya menyala tenang seperti bara api yang menyala diam-diam. Hari ini, Rino kembali dari perjalanan bisnisnya. Erika tahu betul, bukan Tokyo yang jadi tujuannya, melainkan Paris, berdua dengan Vivi, wanita yang bahkan tak sanggup menyembunyikan hubungan gelap mereka dari dunia maya. Pintu rumah terbuka dengan suara berderit pelan. Rino melangkah masuk, menarik koper dengan ekspresi lelah yang dibuat-buat. Ia melempar senyum pada Erika yang sedang duduk di ruang makan, membaca buku. "Aku pulang," katanya ringan, seolah tak terjadi apa-apa. Erika menoleh, membalas dengan senyum manis. "Selamat datang. Mau kopi?" tanyanya dengan nada lembut. Rino tertegun sejenak, lalu mengangguk. "Boleh." Di dapur, Erika menyiapkan kopi sambil mengingat semua langkah yang sudah ia lakukan seminggu terakhir. Rekening bersama telah dibekukan atas dasar penandatanganan ganda yang berhasil ia urus lewat Kinan. Semua dana yang berasal dari tabungan pribadinya sebelum menikah sudah dipindahkan ke rekening baru atas nama tunggal. Kartu kredit Rino yang semula terhubung dengan akun bersama telah diblokir. Bahkan apartemen mewah yang selama ini digunakan Rino dan Vivi untuk bertemu, telah resmi dilayangkan surat pengosongan oleh pihak properti karena status kepemilikan ternyata masih atas nama Erika. Semua itu disiapkan dalam diam, dengan presisi dan akurasi. Ia meletakkan secangkir kopi di meja depan Rino. "Kopi pahit, 2 sendok. Masih seperti biasa, kan?" Rino tersenyum kecil. "Kamu masih ingat aja." Erika duduk perlahan di seberangnya. "Tentu. Aku ingat semua kebiasaanmu." Ia menyeruput kopinya perlahan, lalu kembali membaca. Rino merasa ada yang berbeda. Biasanya Erika akan bertanya kemana ia pergi, apa kabarnya, bahkan bertengkar soal kepergiannya tanpa izin. Tapi sekarang, ia hanya tenang. Nyaris seperti bukan Erika. Rino merasa tak nyaman. Saat malam turun dan Cika telah tidur, Erika masuk ke ruang kerja. Ia mengeluarkan map besar berisi berkas-berkas hukum. Di atasnya, tertulis, dokumen pembekuan, pelimpahan, dan notifikasi legal properti.
Ia mengecek ulang surat dari bank, notifikasi dari pengacara properti, serta email dari konsultan pajak mereka. Semua langkah sudah rapi. Malam ini, ia hanya perlu mencetak satu salinan tambahan dan menyimpannya di laci kamar. Keesokan paginya, Rino berteriak dari kamarnya. "Kenapa kartu kreditku ditolak? Aku mau pesan taksi online." Erika hanya menjawab dari dapur. "Oh, mungkin banknya lagi ada gangguan." Rino keluar, menatap Erika dengan alis berkerut. "Kamu tahu sesuatu?" Erika tersenyum. "Kamu bisa cek email. Ada penjelasan dari manajer keuangan kita. Aku sudah diskusikan semuanya dengan dia." Rino tak menjawab. Ia langsung membuka laptop. Beberapa menit kemudian, ia berdiri membeku. Tangannya mengepal. "Apa-apaan ini, Erika? Kamu bekukan semua akses keuangan kita." Suaranya meninggi. Erika menatapnya datar. "Bukan kita, Rino. Hanya yang berasal dari dana pribadi yang aku transfer ke rekening bersama. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku." Rino marah. "Ini gila. Kamu nggak bisa lakukan ini begitu saja." "Justru aku bisa. Dan sudah kulakukan," jawab Erika. Ia meletakkan ponselnya, membuka satu dokumen di laptopnya. "Termasuk apartemen yang kamu gunakan di SCBD. Sudah dikosongkan pagi tadi. Petugas keamanan sudah menggembok pintunya." Rino terperangah. Kau tahu?" Erika berdiri. "Aku tahu lebih banyak dari yang kamu pikir. Tapi aku tidak akan berteriak. Tidak akan menangis. Aku hanya akan bertindak. Karena kamu tidak layak mendapatkan emosiku." Ia melangkah pelan ke kamarnya, meninggalkan Rino yang terdiam seperti patung batu. Rino tidak menyerah begitu saja. Siang itu, ia pergi ke kantor Vivi. Tapi ia tak menemukan wanita itu di sana. Di depan pintu apartemen Vivi, seorang satpam menyampaikan kabar. Vivi pergi sejak semalam, membawa koper besar, dan meninggalkan kunci unit. Rino mencoba menelepon, tapi semua kontak diblokir. Ia frustasi. Bahkan orang yang jadi tempat pelariannya kini menghilang. Erika melihat semua itu dari kejauhan. Ia tak ingin menyakiti. Ia hanya ingin membalas dengan cara paling elegan. Ia tahu Rino tidak akan tahan menghadapi dirinya yang baru. Erika yang tak lagi menunggu pengakuan, tak lagi berharap diperjuangkan, tak lagi menyisakan air mata. Malam itu, Rino mencoba bicara. "Erika, kita bisa bicara baik-baik. Aku salah, oke? Tapi kita bisa selesaikan ini. Jangan begini." Erika menatapnya lelah. "Apa kamu bicara karena benar-benar menyesal? Atau karena kamu tak punya apa-apa lagi?" Rino tercekat. Erika mendekat. "Kalau kamu ingin bercerai, aku bantu. Aku sudah konsultasikan semuanya. Aku bahkan bisa carikan pengacara buat kamu. Tapi, jika kamu ingin bertahan, bukan karena takut miskin, tapi karena kamu masih mencintai keluarga ini, tunjukkan." Rino tak bisa jawab. Karena bahkan dirinya pun bingung. Apakah ia benar-benar ingin kembali? Atau hanya ingin menyelamatkan dirinya dari kehancuran? Hari-hari berikutnya berjalan sepi. Erika tetap menjalankan hidupnya seperti biasa. Ia antar Cika ke sekolah, mengurus pekerjaannya sebagai konsultan freelance, dan tetap tersenyum saat berbelanja di pasar. Tapi ada satu perubahan besar. Ia kini berjalan tanpa beban. Ia tahu arah langkahnya. Ia tahu tujuan akhirnya. Dan yang terpenting, ia tahu bahwa cinta yang sejati harus dimulai dari dirinya sendiri. Sementara itu, Rino perlahan mulai kehilangan pijakan. Semua teman yang dulu memujinya karena kemewahan, mulai menjauh. Ia bahkan menerima surat peringatan dari manajemen apartemen untuk segera mengosongkan unit karena tak ada pembayaran lanjutan. Ia duduk di bangku halte malam itu, menatap kosong ke arah jalan raya.
Satu pesan masuk di ponselnya. Dari Erika. Aku sudah siapkan draft gugatan cerai. Kamu bisa review. Atau kalau mau ajukan duluan, aku tidak keberatan. Semoga kamu bisa pulih, Rino. Rino membaca pesan itu berulang-ulang. Ia ingin membalas. Tapi tak tahu harus menulis apa. Dan di balik layar, Erika kembali duduk di ruang kerjanya, membuka dokumen, mencoret satu kalimat, menambahkan satu pasal kecil. Hak asuh anak sepenuhnya dipegang oleh ibu kandung, berdasarkan pertimbangan psikologis dan hukum. Ia tersenyum. Perlahan, wajah lamanya menghilang. Dan muncullah sosok baru, wanita yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Rino mulai merasakan sesuatu yang janggal saat kartu kreditnya ditolak di sebuah restoran mewah di Senayan. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah. Ia menoleh ke arah Vivi yang duduk bersamanya, dengan wajah kebingungan. Kenapa kartunya ditolak, Mas? Tanya Vivi pelan. Rino cepat-cepat membuka aplikasi perbankan di ponselnya, hanya untuk menemukan notifikasi yang menyesakkan dada. Semua akun bersama telah dibekukan. Ia mencoba menelpon Erika, tapi tak diangkat. Vivi mulai terlihat tidak nyaman. Ia menyilangkan tangan dan bersandar dengan ekspresi dingin. Sore itu, Vivi menghilang begitu saja setelah makan siang yang belum terbayar lunas. Rino harus menyerahkan jam tangan mahalnya sebagai jaminan. Vivi meninggalkan pesan singkat. Maaf, aku butuh kepastian. Bukan drama. Rino nyaris tak percaya. Baru kemarin mereka bersulang di balkon apartemen Paris. Sekarang Vivi lenyap tanpa sisa, hanya karena saldo rekeningnya kosong. Rino pulang ke rumah seperti orang kalah perang. Ia membuka pintu dengan lemas. Dan di sana, di ruang tengah yang hangat dan tenang, duduk Erika dengan secangkir teh di tangan. Ia menyambut Rino dengan senyuman. Sudah pulang? Tanyanya pelan. Rino mengangguk, menelan ludah. Kamu tahu sesuatu soal rekeningku? Erika mengangguk tenang. Tentu saja. Karena sebagian besar uang di rekening itu berasal dari bisnis dan tabunganku sebelum menikah. Dan kamu menghabiskannya untuk jalan-jalan dengan perempuan lain. Ia lalu berdiri, meraih map coklat di meja dan menyerahkannya ke tangan Rino. Ini salinan pengajuan pembekuan. Semua sah secara hukum. Rino membuka map itu dengan tangan bergetar. Ia membaca nama pengacara yang tercantum di situ, Kinan Prameswari, sahabat Erika yang dulu ia remehkan. Kamu serius? Gumamnya. Erika tersenyum lebih lebar. Tapi kali ini senyuman itu dingin. Sudah saatnya kamu belajar apa artinya kehilangan. Malam itu, Rino mencoba tidur di sofa karena kamar mereka sudah kosong. Erika memindahkan semua barang pribadinya dan Cika ke kamar tamu. Rumah yang dulu penuh suara tawa kini hanya sunyi. Dan Rino baru menyadari bahwa bukan hanya uang yang hilang darinya, tapi rasa dihargai. Dan itu lebih menyakitkan. Esok harinya, Rino mencoba bicara dengan Cika yang baru pulang dari sekolah. Tapi anak itu menunduk. Aku capek, ayah, katanya lirih, lalu masuk kamar. Tak ada pelukan, tak ada senyum seperti dulu. Erika melihat dari kejauhan. Hatinya mencelos, tapi ia tahu, luka Cika perlu disembuhkan dengan kestabilan, bukan lagi dengan harapan palsu bahwa ayahnya akan berubah. Beberapa hari berlalu. Erika mengatur ulang semua kebutuhan rumah. Ia memutuskan layanan langganan mahal yang digunakan Rino, dan menghapus semua akses digital yang berkaitan dengannya. Ia bahkan mengirim notifikasi kepada pihak manajemen apartemen yang selama ini digunakan Rino dan Vivi. Apartemen itu sudah akan dijual. Surat perintah pengosongan resmi dikirimkan. Rino hanya bisa menggertakkan gigi saat membacanya. Vivi? Ia tak pernah muncul lagi. Nomornya sudah tidak bisa dihubungi. Rino menyadari, hidupnya yang penuh kemewahan hanyalah pinjaman atas kebaikan hati Erika. Dan kini,
Semua itu kembali ke pemilik yang sah. Suatu malam, Rino duduk di teras rumah. Ia menyesap kopi hitam yang ia buat sendiri, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Erika duduk di sisi lain, membacakan buku cerita untuk Chika. Tawa kecil Chika perlahan kembali terdengar. Rino memandangi mereka, lalu berkata pelan, "Kamu sudah berubah." Erika menoleh. Tatapannya tajam, tapi tenang. "Tidak. Aku cuma berhenti jadi bodoh." Dan malam itu, Rino tahu, ia tak lagi punya tempat di hidup Erika. Sidang perceraian antara Erika dan Rino akhirnya dimulai. Di ruang sidang yang sejuk dan formal itu, aroma wangi kayu jati dari bangku-bangku panjang terasa menusuk tajam. Rino duduk di kursi tergugat dengan jas biru tua yang mulai lusuh, dasinya longgar, dan wajahnya tak seharismatik dulu. Di sisi lain, Erika berdiri dengan anggun dan tenang. Mengenakan blus putih sederhana dan blazer abu lembut, ia menggandeng tangan kecil milik Chika sebelum menyerahkannya pada pengasuh yang menunggu di luar. Rino sesekali mencuri pandang. Erika terlihat berbeda. Bukan hanya dari penampilan, tapi dari aura yang ia pancarkan. Ia bukan lagi istri penurut yang bisa dibungkam dengan pelukan basa-basi atau kalimat manipulatif. Kini, Erika berdiri sebagai perempuan yang tahu apa yang ia perjuangkan, dan siapa yang ia lindungi, anak mereka. "Kami memiliki bukti kuat bahwa Tuan Rino telah lalai dalam menjalankan perannya sebagai ayah dan suami," ujar Kinan, pengacara Erika, dengan suara mantap. "Kami lampirkan rekaman transfer ke rekening pribadi milik Vivi Darmayanti, juga foto-foto kebersamaan mereka di luar negeri saat anak mereka, Chika, sedang dirawat di rumah sakit." Rino mencoba menyela. Itu bukan urusan hukum. Aku punya hak untuk bersenang-senang." Hakim menatap Rino lekat-lekat. Hak bersenang-senang tidak menghapus tanggung jawab sebagai orang tua. Kinan lalu melanjutkan, menyerahkan dokumen tambahan. "Berikutnya, kami serahkan laporan psikologis anak. Dinyatakan bahwa Chika mengalami trauma emosional karena merasa ditinggalkan oleh ayahnya. Bahkan beberapa malam ia mengalami mimpi buruk dan penolakan emosional saat melihat sosok pria dewasa." Rino terdiam. Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, wajahnya pucat. Ia tidak tahu bahwa Erika diam-diam membawa Chika konsultasi ke psikolog dan mengumpulkan semua laporan selama berbulan-bulan. Bagi Erika, semua ini bukan soal balas dendam. Ini soal menyelamatkan anaknya dari kehidupan yang dipenuhi luka tak terlihat. "Yang mulia," Erika akhirnya angkat suara. Suaranya tenang, tapi dalam. "Saya tidak ingin menghilangkan hak Rino sebagai ayah. Tapi saya ingin memastikan bahwa Chika tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan penuh cinta. Dan saya tidak bisa memberinya itu jika kami masih berada dalam satu rumah." Hakim mengangguk. "Apakah Anda ingin mengajukan hak asuh penuh?" "Ya, Yang Mulia," jawab Erika. "Saya juga telah menyiapkan rencana finansial, pendidikan, dan dukungan emosional untuk Chika, termasuk pindah ke lingkungan yang lebih ramah anak dan lebih tenang." Sidang diskors selama 20 menit. Di luar ruang sidang, Rino duduk dengan kepala tertunduk. Ia menatap tangannya yang dulu sibuk menandatangani proyek dan pembelian barang mewah, tapi kini hanya memegang tisu sisa air mata. Vivi tak ada di sisinya. Teman-teman yang dulu mendukungnya pun tak terlihat. Ia sendiri. Sementara itu, Erika duduk bersama Kinan. Tak banyak yang mereka bicarakan. Tapi mata Erika tak bisa lepas dari jendela kaca tempat Chika sedang bermain dengan pengasuhnya. Gadis kecil itu tertawa kecil, seolah tak tahu bahwa hidupnya sedang ditentukan di balik dinding ruangan besar bernama pengadilan. Ketika sidang kembali dimulai, keputusan dibacakan dengan tegas dan jelas. Setelah mempertimbangkan bukti, saksi, serta kondisi psikologis anak, maka majelis hakim memutuskan, hak asuh penuh anak jatuh kepada pihak penggugat, Nyonya
Erika Prameswari. Dengan kewajiban pihak tergugat tetap memberikan nafkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Segala aset yang terbukti berasal dari penghasilan pranikah Nyonya Erika dinyatakan sebagai harta pribadi dan tidak termasuk dalam pembagian. Rino menahan napas. Dunia seolah runtuh perlahan di depan matanya. Erika menundukkan kepala, mengucap syukur dalam hati. Ia tidak merasa menang. Tapi setidaknya, kini ia bisa melangkah tanpa dibayangi rasa bersalah. Karena semua yang ia lakukan bukan untuk dirinya semata, tapi untuk Chika. Saat keluar dari ruang sidang, Chika langsung berlari dan memeluk Erika. "Kita bisa pulang, Bu?" tanyanya polos. Erika tersenyum, membelai rambut anaknya. "Iya, sayang. Tapi kali ini, kita pulang ke rumah yang benar-benar milik kita." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Erika merasa benar-benar bebas. Setelah keputusan pengadilan memenangkan hak asuh dan mengakui sebagian besar aset sebagai milik pribadi Erika, babak baru dalam hidupnya pun dimulai. Tapi ini bukan soal balas dendam. Ini soal penertiban, soal membalikan ketimpangan, soal mengambil kembali apa yang semestinya memang miliknya. Erika membuka laptopnya di meja kerja rumahnya yang baru. Rumah minimalis 2 lantai di lingkungan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pameran sosial. Ia menyesap teh hangat sambil memeriksa daftar aset bersama yang akan ditindaklanjuti. Di sampingnya, pengacaranya, Kinan, duduk santai sambil membaca dokumen-dokumen jual-beli yang telah disiapkan. "Yang ini," ujar Kinan sambil menunjuk ke gambar apartemen mewah yang dulu menjadi tempat rahasia Rino dan Vivi bersenang-senang. "Masih atas nama bersama, tapi dana pembeliannya dulu kamu ambil dari tabungan pribadi sebelum menikah. Kita bisa klaim penuh." Erika mengangguk. "Jual saja. Lelang kalau perlu." Satu demi satu, properti dijual. Apartemen mewah itu laku dengan harga tinggi karena lokasinya strategis. Mobil sport yang dulu dibeli Rino untuk pamer di hadapan kolega, dijual. Saham-saham di perusahaan yang sempat dibeli atas nama bersama, dilikuidasi dan dialihkan sepenuhnya ke Erika lewat proses hukum yang rapi dan sah. Rino, yang awalnya tak menganggap serius pembagian harta, kini panik saat surat penjualan masuk ke kotak emailnya. Ia baru sadar, tak ada lagi kartu kredit yang bisa digunakan, rekeningnya kosong, dan surat penarikan aset masuk satu persatu. Ia mencoba menggugat balik, tapi semua bukti dokumen terlalu kuat, bahwa uang pembelian berasal dari aset pribadi Erika, bahwa banyak keputusan finansial dibuat tanpa persetujuan bersama. Ia bahkan mendatangi kantor notaris tempat proses balik nama dilakukan. "Ini salah. Ini apartemen saya juga." Rino membentak kasar ke meja notaris. Namun sang notaris hanya menjawab tenang. "Pak Rino, berdasarkan dokumen dan pembuktian asal dana, apartemen ini memang tidak termasuk harta Gonogini. Kami hanya menjalankan keputusan pengadilan." Tak berhenti sampai di sana, Erika bahkan menyelesaikan cicilan rumah lama mereka, lalu menjualnya. Dari uang itu, ia gunakan sebagian untuk membuka rekening pendidikan jangka panjang atas nama Chika, dan sisanya dialihkan ke bisnis kecil yang sedang ia rintis bersama beberapa teman lama. Kafe dan ruang komunitas kreatif untuk ibu-ibu tunggal dan pejuang nafkah mandiri. Di sela-sela proses itu, Erika tetap tenang. Ia tak pernah mengunggah hasil kemenangannya ke media sosial, tak pernah menyindir atau memamerkan. Bahkan saat seorang teman lama mengirim pesan, "Gila, kamu benar-benar habisin Rino ya. Keren banget." Erika hanya membalas singkat, "Aku cuma ambil kembali yang memang milikku. Dia yang menyia-nyiakan." Sementara itu, Rino kini tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota. Mobilnya tinggal satu, mobil tua yang dulu bahkan ia tolak pakai karena nggak cocok buat gaya hidup saya. Ia bekerja serabutan, mencoba menjadi konsultan lepas, tapi reputasinya merosot. Teman-teman yang dulu mendekat saat ia gemerlap, kini menghilang satu demi satu.
Vivi? Sudah lama hilang. Setelah tahu Rino tak bisa lagi membiayainya, Vivi pergi tanpa pamit. Bahkan nomor kontaknya tak bisa dihubungi. Suatu hari, Rino berdiri di depan rumah Erika yang baru. Rumah itu tak mewah, tapi bersih dan hangat. Ada tanaman-tanaman kecil di halaman, dan suara tawa Cika dari dalam rumah. Rino hanya berdiri di seberang jalan, menyandarkan diri di tiang listrik sambil menatap dari jauh. Erika membuka pintu, seperti merasakan keberadaan Rino. Namun alih-alih kaget atau panik, ia hanya menatap sebentar lalu menutup pintu perlahan. Ia sudah selesai. Tak ada lagi ruang untuk keraguan atau nostalgia. Kini, Erika benar-benar hidup untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya. Ia tak lagi terjebak dalam definisi perempuan baik-baik, yang harus menelan luka dan menunggu perubahan. Ia menjadi perempuan yang memilih untuk bangkit, melindungi, dan menata ulang arah hidup. Di akhir episode ini, Erika dan Cika duduk di ruang tamu sambil membaca buku cerita. Di meja, ada gambar taman bermain yang sedang dirancang. Erika tersenyum. Taman itu akan dibangun oleh seorang teman lama, Raka, yang kini diam-diam hadir kembali dalam hidup mereka. Tapi Erika tak terburu-buru. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Namun satu hal pasti, ia sudah kembali menjadi kapten untuk kapal hidupnya sendiri. Dan ia menahodainya dengan kepala tegak. Hari itu langit cerah, seolah ikut merayakan babak baru dalam hidup Erika dan Cika. Sudah sebulan mereka tinggal di rumah baru. Rumah yang dibangun dari puing-puing luka tapi kini dipenuhi tawa dan harapan. Erika bangun pagi dengan senyum mengembang, menatap wajah Cika yang masih tertidur lelap di sampingnya. "Selamat ulang tahun, sayang," bisiknya lembut, mencium kening putri kecilnya. Cika mengerjap pelan dan memeluk Erika erat. Tak ada hadiah mewah, tak ada pesta besar di hotel berbintang. Tapi ada kehangatan, ketulusan, dan cinta yang tak terbatas. Erika menyiapkan sarapan spesial. Pankek berbentuk hati, jus jeruk segar, dan lilin kecil yang dinyalakan di atas sepotong kue buatan sendiri. Sore harinya, beberapa teman dekat diundang ke rumah. Bukan orang-orang glamor dari masa lalu Rino, melainkan sahabat-sahabat yang pernah ada saat Erika jatuh. Rini yang dulu selalu menemani saat sidang, Lala yang membantu membesarkan Cika saat Erika bekerja, dan bahkan ibu kos lama yang dulu menyewakan kamar sempit kepada Erika saat awal menikah. Taman kecil di belakang rumah dihias dengan balon warna pastel, kertas hias buatan tangan, dan meja kecil penuh makanan rumahan. Tak ada MC, tak ada undangan ratusan, hanya tawa anak-anak, obrolan hangat para ibu, dan kelegaan yang menyelimuti udara. Dan di antara tamu, datanglah Raka, teman lama Erika dari masa SMA. Lelaki yang dulu hanya muncul sesekali lewat pesan pendek, "Apa kabar?" Kini berdiri di depan pagar rumah dengan senyum canggung dan sekotak besar kado berbungkus kertas daur ulang. Erika menyambutnya dengan ramah. "Kamu datang juga, Rak? Aku janjikan waktu itu. Kalau kamu sudah siap, aku ingin kenalan langsung sama Cika," ujarnya sembari menyerahkan kado. Cika menyambut dengan mata berbinar. "Ini taman impian?" tanyanya saat membuka kado dan menemukan peta bergambar taman bermain kecil dengan jalur sepeda, ayunan kayu, dan rumah pohon. Raka mengangguk. "Aku bangun taman itu di tanah milik yayasan tempatku kerja. Kapan-kapan, kita bisa main ke sana." Erika terdiam sejenak. Dulu, ia tak pernah bayangkan akan ada orang yang peduli pada anaknya bukan karena keterpaksaan, tapi karena ketulusan. Ia menatap Cika yang sudah duduk di pangkuan Raka, memperhatikan gambar-gambar taman itu dengan semangat. Saat pesta kecil itu hampir usai dan matahari mulai merunduk di balik pepohonan, Erika duduk di bangku kayu taman belakang. Raka duduk di sampingnya, tak bicara apa-apa. Hanya angin sore yang berbisik pelan. "Dulu aku pikir, aku cuma kuat kalau ada yang mendampingi," kata Erika akhirnya. "Tapi ternyata,
Aku bisa berdiri sendiri. Dan ternyata, saat aku nggak lagi berharap, banyak hal baik datang tanpa aku minta. Raka menoleh pelan. Kamu nggak sendiri, Rick. Kamu cuma butuh waktu buat sadar kalau banyak orang sayang padamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan. Mereka terdiam lagi. Tak perlu banyak kata. Tak ada janji. Tak ada romantisme instan. Hanya ketenangan yang tumbuh perlahan. Malam itu, saat tamu pulang dan Chika sudah tertidur dengan boneka barunya, Erika duduk di teras sambil menulis jurnal. Ia menuliskan satu kalimat yang mengunci seluruh perjalanan panjangnya. Hari ini bukan hari kemenangan. Hari ini adalah hari aku lahir kembali, sebagai perempuan yang tahu arah hidupnya. Ia menutup jurnal, menatap langit malam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Hujan turun sejak pagi, mengguyur kota dengan deras, seolah mencuci sisa-sisa kisah yang pernah dibangun dengan air mata. Erika mengenakan mantel panjang warna krem, menggandeng Chika yang kini tampak jauh lebih ceria dan penuh semangat. Mereka berdua hendak pergi ke taman yang dibangun Raka, taman yang dalam sebulan terakhir menjadi tempat Chika belajar berani, tertawa, dan bermain dengan anak-anak lain tanpa rasa takut. Mobil hitam berhenti di depan rumah. Raka turun dari kursi pengemudi dan membukakan pintu untuk mereka. Chika langsung berlari memeluknya. Erika hanya tersenyum dan mengangguk kecil, masuk ke mobil dengan hati ringan. Hari ini bukan hari istimewa secara umum. Tapi bagi Erika, ini adalah hari kemenangan yang sesungguhnya. Hari ia tak lagi merasa dikejar bayang-bayang masa lalu. Namun takdir punya cara sendiri untuk menguji keteguhan hati seseorang. Saat mobil mereka keluar dari komplek, sosok lusuh berdiri di ujung jalan. Basah kuyup, wajahnya tak lagi bersinar seperti dulu. Rino, mantan suami yang dulu meninggalkannya demi kesenangan dan pelesiran, kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu ia sayangi, hanya sisa-sisa. Mobil perlahan berhenti. Raka memutar kepala ke belakang, menunggu aba-aba dari Erika. Erika menatap lelaki itu, dengan tatapan yang tak lagi membenci, tak juga mencintai, hanya iba yang sudah letih. Rino menghampiri mobil. Ia tak sempat bicara saat jendela diturunkan. Suaranya bergetar. Rick, aku nyesel. Erika menatapnya lurus. Kamu nyesel karena kehilangan aku, atau kehilangan kenyamanan yang dulu aku perjuangkan untuk kita? Rino tercekat. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Vivi pergi. Teman-teman menjauh. Uang habis. Aku cuma mau balik. Chika yang duduk di bangku belakang memandangi ayahnya. Tak ada ekspresi marah, hanya asing. Ia tak pernah benar-benar mengenalnya. Erika melihat tatapan itu dan tahu, waktu tak akan bisa kembali. Chika sehat, bahagia. Dan kamu harus tahu, aku capek jadi perempuan yang terus dikhianati tapi tetap diminta pengertian. Ucap Erika pelan namun tegas. Aku sudah memulai lagi. Tapi bukan denganmu. Ia menoleh ke Raka yang menunggu tenang di belakang kemudi, lalu memegang tangan Chika. Ayo, kita pergi. Jendela dinaikkan. Mobil perlahan melaju, meninggalkan Rino yang berdiri diam di tengah hujan. Kamera kehidupan menyorot wajahnya. Bukan lagi wajah pria angkuh yang gemar pamer kekayaan, tapi lelaki patah yang baru menyadari makna kehilangan setelah semuanya terlambat. Di dalam mobil, Chika memeluk tangan Erika. Ibu, kita akan ke taman lagi, ya? Erika mengangguk. Taman, sekolah baru, dan hidup baru. Raka menatap mereka lewat cermin tengah, lalu mengarahkan mobil ke jalanan basah yang terbentang di depan. Tak ada janji manis. Tak ada lamaran mendadak. Tapi ada rasa percaya bahwa masa depan bisa dibangun. Perlahan, dengan kesungguhan, dan tanpa bergantung pada siapapun. Di akhir cerita, Erika tidak kembali kepada masa lalu,
tidak juga langsung melompat ke pelukan pria baru. Ia memilih jalan tengah, menjadi versi terbaik dirinya demi anaknya dan dirinya sendiri. Perjalanan panjang yang ia tempuh bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membuktikan bahwa perempuan bisa bangkit tanpa harus kehilangan harga diri. Dan Rino? Ia menjadi simbol dari mereka yang tak tahu menghargai apa yang dimiliki sampai semuanya hilang. Ia berdiri sendiri di bawah hujan, bukan hanya kehilangan harta, tapi kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar pernah mencintainya tanpa syarat. Cerita ini berakhir, tapi kekuatan Erika akan terus menginspirasi.